Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan kita Yehezkiel pasal yang ke-16 ini adalah kisah tentang Yerusalem. Bagaimanakah Yerusalem yang dipandang hina, dipandang sebelah mata. Dia memiliki kehinaan karena perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah hina jadi mulia. Sesuatu yang hina, rendah, murahan, tidak layak dipandang oleh dunia atau dipandang sebelah mata adalah merupakan sebuah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh seorang manusia sekalipun. Tentu saja hal-hal yang direndahkan, diremehkan ini merupakan suatu keadaan yang sangat tidak nyaman, tidak enak apabila itu terjadi kepada siapapun juga. Apabila hal itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kita, tentunya itu adalah merupakan hal yang sangat menyakitkan, ya, sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan gambaran mengenai keberadaan Yerusalem pada mulanya. Kalau kita membaca di dalam pembacaan tadi, bagaimanakah kehinaan Yerusalem pada mulanya, tidak dipandang. Mereka adalah keturunan dari negeri Kanaan, yaitu orang Amori dan juga orang Heti. Gambaran kehinaan Yerusalem kalau di dalam pembacaan yang kita baru baca, yaitu yang pertama, keturunan dari bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan ini adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana firman Tuhan datang, dikatakan, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Jadi karena mereka adalah keturunan bangsa Kanaan, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam seluruh kehidupannya adalah hanya senantiasa perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang menurut mereka itu mungkin gak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel ini untuk memberitakan, menyampaikan bagaimanakah keadaan Yerusalem yang sesungguhnya. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, bagaimana gambaran kehinaan Yerusalem adalah mereka tidak dipandang. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mungkin negara yang lebih maju, negara yang lebih baik keberadaannya, tetapi negeri Yerusalem ini dikatakan bahwa mereka mengalami sebuah kehinaan. Dan Tuhan memperhatikan bagaimana kehinaan mereka ini tidak diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain. Yerusalem menjadi gambaran umat-umat Tuhan yang masih hidup di dalam kehinaan dosa, mewarisi darah kafir, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lebih memilih menyembah kepada berhala-berhala.
Berhala bagi kita sebagai umat-umat Tuhan mungkin tidak selalu patung atau benda-benda mati ya. Tetapi sesuatu yang kita dewakan atau kita agungkan lebih daripada Tuhan itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Sehingga dunia tidak lagi memandang kita karena tidak ada sesuatu yang menarik, karena tidak ada sesuatu yang terlihat baik. Hanyalah perbuatan-perbuatan hina, kehidupan-kehidupan yang hina secara rohani itu membuat kehidupan anak-anak Tuhan tidak dipandang baik oleh dunia. Karena tidak ada yang menarik dari kehidupan mereka. Dan ini adalah merupakan sebuah kehidupan yang sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan bagi mereka. Namun kalau kita melihat dalam pembacaan selanjutnya ya, di ayat-ayat selanjutnya, karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar tidak membiarkan umat-Nya terus-menerus hidup di dalam kehinaan, tidak membiarkan umat-umat-Nya dalam keadaan terhina, dalam keadaan kotor. Dan Tuhan punya inisiatif, karena kasih yang besar itu Tuhan memiliki inisiatif. Dan kita melihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Yang pertama, inisiatif Allah adalah memperhatikan, karena di dalam kalimat itu dikatakan kulihat engkau. Kalau dunia tidak memandang, mungkin kita sebagai orang-orang berdosa ya, orang-orang yang hidup yang masih tinggal di dalam kegelapan, mereka memandang dengan mata sebelah ya, dengan pandangan yang tidak terlalu meninggikan atau menyukai. Tetapi Tuhan yang memiliki kasih yang besar dikatakan memperhatikan, kulihat engkau dalam keadaan kotor, dalam keadaan hina. Tuhan mau mengangkat umat-Nya dari kegelapan, dari lumpur, dari kotoran-kotoran yang hina. Tuhan memperhatikan kita. Saat hina, dunia tidak pernah memandang kita, tetapi Tuhan masih memperhatikan. Kulihat engkau. Ini adalah merupakan sebuah kasih di mana mau menerima kita apa adanya, mau menerima dan mengangkat kita dari kegelapan, dari kehinaan dosa. Kemudian yang kedua, tetap di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan itu mengatakan engkau harus hidup. Ini adalah merupakan harapan. Jadi Tuhan memberikan harapan sekalipun umat-umatnya pada saat diambil oleh Tuhan, pada saat diangkat oleh Tuhan, ada di dalam kehinaan, ada di dalam lumpur, masih kotor, masih tidak menyukakan hati mungkin menurut pemandangan manusia. Tetapi Tuhan memberikan harapan, engkau harus hidup. Dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang hina, Tuhan mau mengangkat umat-Nya. Tuhan mau merawat umat-Nya. Tuhan mengangkat kita dari kegelapan dosa karena Tuhan mau menjadikan kita berharga di mata-Nya. Yang dilakukan Allah, kalau kita melihat bahwa saat Tuhan memberikan harapan, waktu Tuhan mengangkat dari kotoran, dari kegelapan, dari tempat yang hina, di ayat-ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 di sana yang dilakukan Allah adalah Tuhan menutupi aurat. Menutupi aurat ini berbicara tentang hal-hal yang memalukan dari kehidupan kita. Tuhan mau membersihkan dan Tuhan mau menutupi segala dosa kita, mau menutupi dari hal-hal yang tidak layak, yang memalukan dari hidup kita. Karena Tuhan mau bahwa saat kita diangkat, saat kita diambil, dipilih oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap di ayat yang ke-8 adalah diambil jadi miliknya. Diambil jadi miliknya ini kita dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Di ayat yang ke-9 berikutnya dibersihkan dengan air. Firman yang dapat membersihkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Setiap firman seperti air yang membersihkan kotoran-kotoran dari kehidupan kita, dari dosa. Karena Tuhan mau saat Tuhan memilih mengangkat kita, maka kita benar-benar dibersihkan, dimandikan dengan firman Tuhan.
diurapi dengan minyak. Ini adalah Roh Kudus yang akan terus memampukan umat-umatnya, memampukan kita untuk terus menyempurnakan kehidupan kita. Firman yang akan memandikan kita dari setiap kotoran-kotoran. Roh Kudus itu yang akan terus menyempurnakan karena mengingatkan kita untuk memimpin kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10 Tuhan juga berkata memberikan pakaian. Bagian yang pertama tadi menutupi aurat, kemudian Tuhan memberikan pakaian untuk menutupi seluruh tubuh kita, ya, kehidupan kita, supaya tidak didapati telanjang. Ya, di dalam Wahyu di sana bahwa Tuhan pun memberikan pakaian, ya, pakaian yang akan membawa kita untuk hidup di dalam kemuliaan. Di ayat yang ke-11 juga diberikan perhiasan. Perhiasan ini juga merupakan lambang tentang kemuliaan. Bagaimanakah umat-umat Tuhan tadi yang hidup di dalam kehinaan, ketika mulai dirawat, dibersihkan, dimandikan, ya, diberikan minyak, diberikan pakaian, diberikan perhiasan, ini diberikan kemuliaan. Tuhan ketika memberikan, merawat, mengangkat, memberikan perhiasan, itu artinya bahwa Tuhan ketika mengangkat kita itu tidak setengah-setengah, tapi benar-benar Tuhan mau mengangkat kita, menyempurnakan kita, sehingga kita layak benar-benar menjadi orang-orang pilihannya. Kemudian di ayat yang ke-12 Tuhan pun memberikan mahkota. Mahkota kalau di dalam sebuah kerajaan ini seperti gelar, ya. Seorang ratu dia akan diberikan mahkota di atas kepalanya. Dan di ayat yang ke-13, dari hidup yang hina, yang kotor, ketika diangkat dan dibersihkan oleh Tuhan, maka akan layak untuk menjadi mempelainya. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi permaisuri. Ketika sang raja itu datang, kita menjadi mempelai yang layak, mempelai yang cantik, yang sempurna, yang dipandang oleh Tuhan, dan juga dunia pun melihat ada sesuatu yang mulia yang Tuhan sudah buat di dalam setiap kehidupan kita. Mempelai Kristus adalah mempelai yang disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi umat-umat Tuhan yang diangkat oleh Tuhan, mari kita menghargai dari setiap karya tangan Tuhan. Waktu Tuhan mengangkat kita, memberikan perhiasan kepada kita, membersihkan seluruh kehidupan kita, supaya kita layak menjadi mempelai raja itu saat raja datang. Yang harus kita lakukan dalam Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel 18 ayat yang ke-9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau Tuhan sudah mendandani kita dengan kemuliaannya, maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kehidupan yang benar, mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan dan berlaku setia. Maka kita akan tetap memperoleh kehidupan. Hasilnya di ayat yang ke-14, kalau kembali dalam Yehezkiel pasal 16, ayat yang ke-14-nya dikatakan, dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Luar biasa bahwa di dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan kita dipandang, kecantikan kita dipandang oleh dunia, kesempurnaan kita dipandang oleh dunia. Karena apa? Tuhan yang memberikan perhiasan, Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada kita, sehingga saat mereka melihat hidup kita penuh dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan termasyur karena Tuhan yang mengangkat kita. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita tetap menjadi orang-orang yang percaya dan dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah karena kasih-Nya Tuhan yang besar, Tuhan yang mau mengangkat kita. Tuhan tidak mau bahwa kita terus hidup di dalam kehinaan, sehingga tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada hal-hal yang baik yang dilihat oleh dunia. Tetapi saat Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberikan perhiasan kepada kita, kita menjadi pribadi yang mulia, yang menyenangkan dan menyukakan hatinya Tuhan. Puji
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan supaya senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan hati kami, terutama iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk kami selalu memandang bahwa kasih-Nya Tuhan yang besar, itu yang mengangkat kami dan akan terus menyempurnakan kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong, menopang dan memimpin kami, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, dan kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu, dan kami akan beristirahat sepanjang malam hari ini. Engkau ada beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.